kita akan mulai dengan doa. Doa dulu. Dipimpin teman kita, Rosa. Amin. Memulai pelajaran, kita Ibu akan mengabsen dulu ya. Mengabsen dulu. Dengarkan namanya ya. Rosa. Hadir, Bu. Gino. Hadir, Bu. Dini. Hadir, Bu. Putra. Hadir, Bu. Candy. Hadir, Bu. Christopher. Hadir, Bu. Najwa. Hadir, Bu. Ya, ada yang hadir? Tidak, Bu. Semua hadir, ya bagus. Sekarang untuk membuat kita menjadi semangat, kita akan bergoyang sebentar, berlagu dulu, bernyanyi dulu kita ya. Kita akan menonton video. Pelajaran kita adalah tujuan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tapi kita akan tonton dulu video sebentar. Pengertian sampah. Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Umumnya, sampah berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, seperti kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, pertanian, dan berbagai kegiatan lainnya. Kita pasti sering melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Padahal membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan aroma yang tidak sedap, banjir, mengurangi kesuburan tanah, hingga menjadi sarang nyamuk. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya. Berikut jenis-jenis sampah. Berdasarkan sifatnya sampah dibedakan atas sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting pohon, daun kering, kulit buah, sisa sayur, daging, atau tulang ayam. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk membantu tanaman tumbuh dengan baik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diurai atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contohnya adalah botol plastik, kantong plastik kemasan, kaleng botol, kaca, styrofoam, sikat gigi bekas, dan karet ban. Sampah anorganik ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan daur ulang seperti tas, pot, lampu gantung, atau celengan. Berdasarkan wujudnya, sampah dibedakan atas sampah padat, cair, dan gas. Sampah padat, contoh sampah padat seperti plastik, kertas, karet, dan lain-lain.
Sampah cair. Contoh sampah cair antara lain air sabun, air bekas cucian, limbah air dari pabrik, dan limbah toilet. Sampah gas. Sampah gas dapat dikatakan sebagai emisi dan biasanya dikaitkan dengan polusi. Berdasarkan asalnya, sampah dapat dibedakan atas sampah alam, sampah manusia, sampah nuklir, sampah industri, sampah pertambangan, dan lain-lain. 1. Sampah alam. Sampah alam adalah sampah yang berasal dari alam atau terbentuk secara alami. Contohnya adalah dedaunan kering, ranting, kulit kayu, dan buah-buahan yang membusuk. Umumnya, sampah alam tidak menimbulkan masalah karena mudah diuraikan secara alami. 2. Sampah manusia. Sampah manusia adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia. Sampah ini merupakan sisa dari proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh manusia. Contohnya adalah urin dan feses atau tinja. Sampah manusia dapat berbahaya bagi kesehatan jika tidak ditangani dengan baik. Hal ini karena sampah manusia dapat menjadi pembawa bibit penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. 3. Sampah konsumsi. Sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia karena mengkonsumsi atau menggunakan. Secara umum, sampah konsumsi dapat dikatakan sebagai sampah-sampah yang dibuang ke tempat sampah. 4. Sampah nuklir atau radioaktif. Sampah nuklir adalah sampah yang dihasilkan dari reaksi fusi dan fisi nuklir. Reaksi tersebut menghasilkan uranium dan thorium yang merupakan bahan berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Sampah nuklir dapat menimbulkan radiasi dan mencemari lingkungan. Oleh karena itu, jenis sampah ini harus ditangani secara khusus. 5. Sampah industri. Sampah industri adalah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan industri. Contoh sampah ini beragam, tergantung pada jenis industri yang menghasilkannya. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu ketika sudah tidak dapat digunakan lagi. Sudah dijelaskan pada awal materi. Nah, apa itu sampah B3? Ini penjelasannya. Sampah B3 adalah singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Mengapa berbahaya? Karena umumnya bahan tadi dapat meledak, mudah terbakar, beracun, atau melukai tubuh. Sampah B3 seperti baterai, cairan pembersih, kaleng aerosol, obat nyamuk bakar, oli, aki, seng, dan besi. Sampah B3 dapat didaur ulang, namun harus dengan penanganan khusus dari para ahlinya. Yuk kita peduli terhadap lingkungan sekitar, karena Ya, tadi kita sudah putar videonya, sudah tadi melihat video itu semua, sudah memahami. Sekarang Ibu tanya dulu tentang yang di video tadi. Apa itu artinya sampah? Siapa yang tahu? Ya. Sampah yang dibuang atau sampah yang dibuang oleh manusia. Iya, betul. Berarti dia memahami, ya kan? Nah, berapa jenis itu sampah? Siapa yang punya? Coba. Ada dua, Bu. Coba. Sampah organik dan sampah anorganik, Bu. Sampah apa tadi? Sampah organik dan sampah anorganik. Iya. Coba dulu siapa yang tahu sampah organik itu? Berapa jenis? Berapa itu? Coba sebutkan dulu. Bu. Daun, sisa-sisa sayuran, sisa-sisa buah-buahan, dan ranting. Iya, banyak lagi tulang-tulang tadi. Nah, apa itu artinya sampah organik? Siapa yang masih ingat? Apa, Bu? Coba. Apa? Sampah yang dapat terurai atau yang bisa dibakar. Ya, sampah yang yang dapat terurai. Mengerti yang tadi itu terurai itu berarti bisa dibakar kembali, bisa diulang kembali dibakar menjadi
kompos, pupuk ya. Kalau apa artinya sampah anorganik itu? Saya Bu, Apa? sampah yang dapat didaur ulang kembali. Iya, seperti apa itu contohnya? Sebutkan dulu. Siapa yang ingat? Botol aqua, kaleng, kaca, besi, plastik, Ya. Apa tadi? Botol aqua, kaleng, kaleng, kaca, kaca, dan bahan lain-lain. Masih banyak lagi. Kalau contoh-contoh sampah organik itu apa? daun, sisa-sisa sayuran, sisa-sisa buah-buahan dan ranting. Iya, banyak lagi tulang-tulang. Apalagi nasi dibuat tadi, nasi. Itu kan, itulah membusuk menjadi pupuk. 1, 2, 3 ini ke sini ya. Kelompoknya ya. Ini juga ke sini. Ya. 1, 2, 3. Kita bagi 2. Yang ini non organik nanti, yang ini apa? Organik. Ya. Bisa kita terjun dulu ke lapangan, kita memahami dan mengetahui dulu. Nah, tadi kita sudah diterangkan waktu di kelas. Sekarang mari kita turun tangan dulu untuk mengetahui mana yang organik, mana yang non organik. Sekarang mari kita tunjukkan dulu. Sesuai dengan yang ibu terangkan, kelompok masing-masing, coba dulu bentuk mana yang organik, mana yang non organik. Coba kerjakan. Ayo. Yang non organik dan yang organik. Coba. Inilah yang non organik. Yang organiknya mana? Udah, ayo. Tadi udah kalian ambil sampah yang bisa didaur ulang dan yang tidak bisa didaur ulang. Contohnya ini tadi untuk apa bisa ini gunaannya? Bendera. Apalagi? Apalagi kegunaannya? Ini untuk apa? Kalau yang kayak gini-gini? Apa? Untuk apa? Nah, kalau kayak gitu, coba dulu kalian kerjakan, bentuk dulu. Mau bentuk apa kalian buat? Sesuai yang diapakan ibu tadi. Coba. Nah, inilah. Yang organik atau? Ini sama kalian organik. Bikin celengan kau Rosa. Ini aku bikin. Coba suara. Tidak, warna putih. Siapa ini? Ini banyak itu. Siapa? Bagus sekali ini ya dah. Udah lihat. Udah siap kau gunting. Ini nanti kelanjutannya mau buat jadi apa kau buat Inang? Bunga, Bu. Oh, mau jadi? Bunga. Nah, beginilah habis ditanam, baru dia dibuat pupuk kompos yang kemarin ya. Pupuk kompos itu, tunggu dulu ini tunggu sebagai apa? Sudah pupuk kompos. Sudah. Buat lagi di sana. Oh, ini. Ini yang organik ke sini. Sudah. Ayo kerjakan.
kalau buntung jadi pupuk. Gimana ya? Nanti kalau sudah dia membusuk, kita buat lagi bunga itu lagi. Ya, jadi pupuk. Bantu temannya dengan meja, bantu apa itu dengan kaca, bantu temannya. Nah, ya, semalam kita sudah terjun ke lapangan. Sudah tahu kita mana sampah organik dan mana yang anorganik. Coba sebutkan dulu atau tunjukkan dulu yang hasil karya itu semalam. Coba tunjukkan dulu. Ambil, ayo, hasil karya itu semalam. Ayo, ayo, ayo. Ya. Ini terbuat dari mana ini? Plastik Bu. Ya, plastik, bagus. Ini terbuat dari plastik tempat belanja-belanjaan ada warna biru, kuning, putih. Ini apa ini? Ya, kaleng. Kaleng berguna untuk celengan. Ini botol aqua untuk menjadi bunga. Yang ini juga botol aqua. Nah, inilah sampah-sampah yang dibuang oleh manusia. Kita harus bisa pergunakan. Jangan sembarang membuang sampah. Jadi sampah itu bisa didaur ulang kembali dan bisa dijadikan menjadi bunga, pupuk untuk bunga. Seperti ini. Bakar tadi dibuang ke sini menjadi pupuk. Bunga akan menjadi cantik, menjadi subur. Ya kan? Itulah kegunaan sampah organik. Yang non organik inilah hasilnya. Bisa menjadi bunga, bisa menjadi celengan. Celengan ini perlu untuk kita, untuk menabung sisa uang jajan. Jadi kita beli aqua minuman, jangan sembarang dibuang. Bisa dipergunakan kembali. Sudah paham? Sudah. Kita ini harus seterusnya terus menerus. Ya, ajaklah adik-adiknya di rumah juga harus membuat tempat sampah. Jangan sembarang membuang sampah. Buat tempatnya, bilang sama orang tuanya yang non organik dan organik. Bisa kalian pergunakan. Diajarin adik-adiknya ya. Sudah paham kan? Sudah. Ya, sudah mengerti? Sudah. Nah, kita ini harus bekerja gotong royong ya. Harus kerja gotong royong. Seperti yang kita piket. Kalau piket siapa tukang sapu? Siapa yang menghapus papan tulis? Siapa yang mengangkat kursi? Harus begitu terus ya. Dilanjutkanlah itu. Jangan hanya sekali aja. Jangan harus dipotong dulu, ya kan? Ya. Sebelum kita tutup pelajaran kita, karena tadi sudah paham apa itu sampah organik dan non-organik, sudah dikerjakan, sudah mengerti, sudah bisa diajak adik-adiknya, kita bikin dulu tepuk apa? Ya. Tepuk kelima. Sudah kita buat tepuk P5, sudah ngerti bagaimana cara tepuk P5 itu tadi. Sampai di sini dulu pelajaran kita. Kita tutup dengan doa dan serahkan dulu sama si Najwa. Tutup. Ya,